What's up boys? Hari ini kita dari Progress mau ngomongin topik soal budget gaming laptop. Yang kita tahu tuh gaming laptop harganya yang minimal paling murahnya itu belasan juta atau di atas 10 juta. Nah, kita mau nyari nih, ada nggak sih laptop multimedia ini yang kisaran harganya di bawah 10 juta atau hari ini nih ya sekitar 7 jutaan lah, yang bisa dipakai buat gaming atau kita bisa enjoy gaming di laptop-laptop ini. Setelah kita pantau produk-produk di market, ya muncullah laptop dari ketiga brand ini. Nah, hari ini kita punya dari Acer, Asus, udah gitu Lenovo. Kita punya Acer E5475G, udah gitu kita punya Asus A456UR, dan kita juga punya Lenovo IdeaPad 310. Nah, sebenarnya ya kalau kita mau ngomong ketiga laptop ini tuh spesifikasinya mirip-mirip lah ya. Nah, sekarang saya mau coba ngomongin speknya secara mendetail sedikit nih. Untuk prosesornya, Acer ini udah pakai i5 6200U atau pakai Skylake. Untuk Asus dan Lenovo di sini udah pakai Kaby Lake i5 7200U, yang pastinya prosesor atau CPU powernya itu lebih tinggi. Lebih tinggi itu sekitar 8-10% dibanding Skylake. Nah, sebenarnya untuk option prosesornya sendiri tuh untuk ketiga laptop ini ya udah ada Skylake sama Kaby Lake-nya. Harganya cuma beda sekitar 100-200 ribu. Yang Kaby Lake itu lebih mahal daripada Skylake. Cuma ya kalau misalkan intinya mau buat gaming, saranin sih ya pakai yang Kaby Lake aja begitu. Untuk grafis cardnya sendiri, Acer ini udah pakai GT 940MX, Asus ini 930MX, Lenovo 920MX. Nah, Acer ini sedikit lebih unggul di grafis cardnya. Udah gitu di RAM-nya sendiri, Acer ini udah ada 4GB, Asus dan Lenovo juga 4GB. Bedanya, Asus dan Lenovo ini RAM-nya itu onboard, jadi yang 4GB itu nggak bisa dicabut. Sedangkan yang Acer ini 4GB-nya bisa dicabut, diganti yang 8GB. Jadi maksimal RAM-nya ini di Acer ada 16GB, Asus dan Lenovo ini cuma bisa maksimal 12GB begitu. Untuk displaynya sih sama semua ya, all across 3 brand ini sama semua. 14 inch HD 1366x768. Kenapa kita nyari yang HD? Karena kalau misalkan ya untuk gaming laptop budget begini, kita nyari yang pixelnya itu lebih sedikit, jadi otomatis processingnya itu nggak sebanyak yang pixelnya banyak, jadi FPS-nya itu bisa lebih tinggi di sini. Udah gitu untuk HDD-nya semuanya sama ya, 1 TB 5400 RPM, sama semuanya di situ. Yang membedakan sedikit ini, Asus ini yang di sini udah ada USB 3.1-nya, udah ada port USB 3.1 di sini. Ya untuk sekarang sih belum begitu kepake, cuma nantinya mungkin bakal kepake. Nah, udah gitu Acer ini udah ada slot M2-nya. Jadi kalau misalnya kita mau upgrade SSD atau nambah SSD ini udah gampang di Acer ini. Jadi bisa langsung masukin ke slot M2-nya, gitu aja. Udah gitu kalau misalnya kita ngomongin gaming, udah pasti yang jadi masalah itu panas laptopnya sendiri. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit soal exhaust-nya. Di Acer ini exhaust-nya ada di sisi kiri display atau sisi kiri layar. Yang otomatis kalau misalnya kita main gaming lama, kita naruh tangan kiri kita ini di keyboardnya itu lama-kelamaan bakal kepanasan begitu. Jadi ya ini tangan kita yang kena panasnya di sini di Acer ini. Sedangkan di Asus sama Lenovo ini yang sedikit unik ya, ini exhaust-nya sama-sama ada di atas keyboard di dalam begitu. Nah, sekarang saya coba buka dulu. Dua-duanya ini exhaust-nya ada di atas keyboard di sini. Nah, di daerah sini, yang otomatis nanti ujung-ujungnya ini bakal nembak ke layar, ke display begitu, di atas ini nih, di atas keyboard semuanya. Jadi ujung-ujungnya nanti yang kena ini bakal di displaynya. Jadi otomatis displaynya ini di sini ya, agak temperaturnya agak naik begitu, agak sedikit panas, yang mungkin ya bisa menghambat sedikit performa gamingnya begitu. Jadi kira-kira untuk spesifikasi ya gitu dulu aja deh, udah cukup ya. Sekarang kita mau lanjut coba gaming dulu. Kita lihat sebenarnya kuat nggak sih laptop yang harganya 7 jutaan ini enjoy gitu buat gaming. Yaudah yuk kita coba gaming dulu. Oke boys, sekarang kita lanjut nih buat gaming testnya. Game pertama yang kita main buat tes kali ini adalah Overwatch. Dan settingan untuk ketiga laptopnya semua sama. Hero yang dipakai juga sama, yaitu Mei. Nah, di sini kita bisa lihat nih, pertama di Acer nih. Di Acer FPS-nya waktu idle itu mencapai 120 max, 100 average-nya. Waktu tadi Mei buka ulti dan segala macam sempat turun ke paling parah 70-an. Overall masih di atas 60, jadi masih bisa dikatakan mainnya mulus lah boys begitu. Lanjut ke Asus, di sini FPS-nya waktu diam tadi di 70-an. Dan waktu buka skill segala macam sempat turun ke 40-50-an. Masih bisa dibilang oke lah sebenarnya karena masih lancar mainnya biarpun kalah mulus. Untuk terakhir yang Lenovo di sini sama nih idle sekitar 70-an juga. Waktu buka ulti dan skill segala macam sempat ke 50-an, sempat ke 48-49 juga. Hasilnya mirip dengan Asus tadi dan masih bisa dikatakan lancar, oke buat main Overwatch begitu. Kita lanjut ya ke game selanjutnya di sini boys. Kali ini kita mau ngetes pakai CS:GO atau Counter Strike Global Offensive. Nah, langsung aja bisa kita lihat di sini Acer FPS-nya waktu diam itu di sekitar 140-an.
Waktu mulai action nembak-nembakan segala macam, FPS-nya turun ke paling parah 90-an. Bisa dikatakan cukup bagus, cukup memuaskan. Lanjut ke Asus, di sini waktu idle atau diam FPS-nya di 110. Udah gitu waktu nembak-nembak tadi paling parah kita lihat sempat turun ke 65, masih di atas 60, bisa dikatakan masih oke. Untuk Lenovo ini waktu diam itu FPS di 90-an. Nah, waktu tembak-nembak atau action tadi itu sempat turun ke 50-an, di bawah 60, bisa dikatakan kurang memuaskan begitu karena CSGO di bawah 60. Sekarang kita lanjut ya, untuk game selanjutnya yang mau kita tes kali ini tuh di Dota 2. Nah, kita langsung aja lihat di Acer. Kali ini FPS-nya waktu diam itu sekitar 100-an. Dan waktu ngeluarin skill ini, nah kita bisa lihat di sini invoker banyak ya, bakso, angin semua udah keluar. FPS-nya turun ke paling parah 55 atau 60, bisa dikatakan masih mulus. Lanjut ke Asus. Nah, yang anehnya di sini waktu diam Asus itu di 110 120. Namun setelah ngeluarin skill bakso dan segala macamnya, tadi itu sempat turun ke 40-an, bisa dikatakan ya mulai agak-agak lag begitu. Dan kita lanjut ke Lenovo, waktu diam di sini FPS-nya di 75. Nah, waktu kita spam skillnya semua invoker di sini ada sedikit masalah ya, karena FPS-nya itu sempat turun ke 15 sama 20-an nih. Jadi udah bisa dikatakan agak parah, waktu main tuh udah kurang asik begitu. Nah boys, sekarang kita lanjut nih ke game terakhir yang mau kita tes. Di sini untuk yang terakhir ini kita mau ngetes GTA 5. Di GTA 5 ini scene-nya semua sama ya, kalau dari rumah, naik mobil, kalau dari komplek kira-kira begitulah, nabrak-nabrak. Nah, bisa kita lihat langsung di Acer kali ini waktu diam tadi FPS-nya di 70-an. Waktu nabrak dan aksi-aksi segala macam FPS-nya turun ke 40-an. Masih bisa dibilang oke lah buat main. Dan lanjut ke Asus, di sini FPS-nya waktu diam tadi di sekitar 50-an. Waktu ya nabrak dan aksi-aksi segala macam tadi bisa kita lihat tuh turun ke 20-an. Bisa dikatakan udah kurang asik begitu dibuat main karena di 20-an itu udah susah mainnya. Nah, untuk Lenovo ini ya untuk pas diam tadi kira-kira sama ya sama Asus di 50-an, dan untuk aksi-aksinya waktu nabrak segala macam itu dia sama lah sekitar 20-30-an gitu, sama dengan Asus tadi. Nah, ya di sini bisa kita lihat tetap paling oke itu Acer. Nah boys, jadi gitu aja kira-kira gaming dari kita udah nyoba nih ketiga laptop ini gamingnya gimana tadi barusan itu. Nah sekarang ya udah jelas lah kalau misalkan untuk gaming ya menang yang Acer ini karena udah pakai GT 940 MX yang jelas-jelas lebih unggul dibanding 930 dan 920. Ya dipastikan di situ lah. Tapi ya kalau misalkan katakan kita mau enjoy gaming, ya pilihannya tiga laptop itu sebenarnya udah bisa enjoy gitu, udah bisa enjoy gaming karena dari beberapa game dari kita dites itu sebenarnya mainnya itu lumayan lancar. Kalau misalkan ya main-main biasa gitu udah oke lah, udah enak buat dimainin, intinya sih seperti itu aja. Untuk jadi ya kalau misalkan ngincer laptop dengan budget sekitar 7 jutaan tapi misalkan mau main game juga, di sini kita pastikan udah bisa gitu. Ya balik lagi kalau misalkan mau main game yang berat-berat di CPU-nya, katakan seperti GTA tadi itu ya memang agak berat gitu di RAM yang cuma 4 GB ini. Jadi saya sarankan kalau memang misalkan ada mau main game-game seperti itu, dinaikkanlah RAM-nya ke minimal 8 GB. Ya jadi gitu aja sih kira-kira review kita untuk laptop yang ya multimedia 7 jutaan ini buat main game ya. Saya pastikan approve dan Northboys ini sebenarnya bisa buat main game, udah oke banget. Cuma ya tadi harus di-upgrade dan lain-lain. Dan ya settingannya ini yang memang kita main di settingan low begitu. Cuman ya lancar intinya seperti itu. Enjoy lah udah. Jadi gitu aja guys, dari Northboys kita nge-review laptop multimedia 7 jutaan yang buat gaming ini. Nah jangan lupa like, udah gitu subscribe di channel kita Northboys. Jangan lupa share juga ke teman-teman. Di bawah juga boleh di komen kalau misalkan ada tag atau misalkan gadget apapun itu yang mau kita review buat kalian semua, kita bisa. Gitu aja. Saya Bola dari Northboys, signing out.